Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat datang di kisah penuh akal, canda, dan kebijaksanaan. Inilah cerita Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad, yang tak pernah kehabisan ide untuk menjawab tantangan, bahkan dari raja sekalipun. Di kisah kali ini, Abu Nawas akan berhadapan dengan teka-teki rumit dari Raja Harun al-Rasyid. Mampukah ia menyelesaikan semuanya? Dengarkan sampai akhir. Suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius, sang raja berkata, "Abu Nawas, aku punya sebuah teka-teki untukmu. Carilah sesuatu yang bisa membuat orang menangis dan tertawa dalam waktu bersamaan." Abu Nawas terdiam. Ia berpikir, menangis dan tertawa. Dua perasaan yang berlawanan. Apa yang bisa menimbulkan keduanya sekaligus? Ia berjalan menyusuri pasar Baghdad, melihat anak kecil tertawa, melihat orang tua duduk termenung. Ia masuk ke masjid, ke madrasah, bahkan ke pemakaman. Hingga suatu hari, ia menemukan sebuah cermin tua di toko barang antik. Saat melihat cermin itu, seorang lelaki tua tertawa melihat wajah keriputnya, namun tak lama matanya berkaca-kaca mengenang masa muda. Abu Nawas tersenyum. Ini dia jawabannya. Ia kembali ke istana, dan menunjukkan cermin itu kepada raja. "Inilah, tuanku, cermin kehidupan. Orang yang melihat ke dalamnya, bisa tertawa melihat dirinya sekarang, tapi juga menangis mengenang masa lalu." Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum puas. "Jawabanmu tak terduga, Abu Nawas." Namun belum seminggu berlalu, raja kembali memanggil Abu Nawas. "Kali ini, aku ingin kau menimbang angin." Abu Nawas mengangguk tenang. "Boleh aku meminjam panci emas istana, tuanku?" Raja bingung, tapi mengizinkan. Lalu, Abu Nawas pergi ke pasar. Ia berdiri di tengah lapangan, menaruh panci emas terbuka, dan menunggu. Orang-orang mulai berdatangan. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" "Aku menimbang angin," jawabnya tenang. Ketika angin bertiup dan menimbulkan suara gemuruh dari panci, Abu Nawas mencatat arah dan kekuatan tiupan itu. Ia menulis selembar laporan. Angin arah barat laut, kekuatan setara 1 butir kurma terbang sejauh 2 hasta. Tertangkap dalam gema panci emas. Ia menyerahkan laporan itu ke raja. Raja membacanya, tertawa, lalu berkata, "Gila, tapi masuk akal. Aku menyuruhmu menimbang angin, dan kau menimbang suaranya. Hebat." Beberapa hari kemudian, raja kembali dengan teka-teki baru. "Bawakan aku sungai Tigris ke halaman istana." Kali ini, para penasihat istana berpikir Abu Nawas akan gagal. Namun, esok harinya, Abu Nawas datang membawa 2 orang nelayan, 1 perahu kecil dari mainan, segenggam pasir basah, dan sebaskom air. Ia menata semuanya di taman istana. Para nelayan melempar jala kecil ke dalam baskom. Abu Nawas menaruh pasir sebagai tepi sungai, dan menggerakkan perahu kecil di atas air. Ia berkata, "Tuanku, aku bawakan sungai Tigris dalam bentuknya yang paling penting, aliran, nelayan, perahu, dan pasir. Karena membawa seluruh sungai mustahil, aku membawa rohnya ke sini." Raja tertawa terbahak-bahak. "Lagi-lagi kau menang, Abu Nawas." Namun tak semua orang senang. Wazir istana mulai iri pada Abu Nawas. Ia menyebarkan kabar palsu bahwa Abu Nawas menyembunyikan harta emas dari istana. Raja, yang mulai ragu, memerintahkan Abu Nawas ditangkap. Dalam tahanan, Abu Nawas berkata, "Beri aku 1 malam di rumah untuk menulis surat wasiat." Raja mengizinkan, tapi para penjaga mengawalnya ketat. Di rumah, Abu Nawas menulis sebuah surat rahasia, lalu diam-diam menyuruh anak kecil tetangganya mengantarkan surat itu ke istana, tepat ke tangan raja. Isinya, sebuah teka-teki, tentang tikus yang mencuri keju, tapi menyalahkan kucing. Surat itu mengandung makna simbolis. Raja membacanya berulang kali. Ia tersadar, tikus mencuri keju, tapi menyalahkan kucing. Ini tentang wazirku. Ia memanggil pengawal untuk menyelidiki. Dan benar saja, wazir menyembunyikan emas dan menuduh Abu Nawas. Raja murka, wazir dijebloskan ke penjara. Abu Nawas pun dibebaskan, bahkan diangkat sebagai penasehat istana. Sejak hari itu, Abu Nawas bukan sekadar penghibur istana, tapi penjaga keadilan yang menggunakan logika, jenaka, dan kebijaksanaan.
Dan begitulah akhir kisah Abu Nawas dan teka-teki sang raja. Sebuah cerita bahwa kecerdikan, jika digunakan dengan niat baik, bisa menyelamatkan siapa saja, bahkan dari jebakan istana. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari di kota Baghdad, saat matahari bersinar terang dan para pedagang sibuk menjajakan barang dagangannya, terdengar kabar bahwa Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana. Tentu saja, seluruh kota gempar. Abu Nawas, lagi-lagi dia, apalagi yang akan diminta raja kali ini? Abu Nawas datang menghadap dengan pakaian sederhananya, langkah santai, dan senyum khas yang tak pernah hilang dari wajahnya. Raja duduk di singgasananya dan berkata dengan suara berat namun penuh tantangan. Wahai Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Sederhana saja, carilah sesuatu yang bisa membuat seseorang tertawa dan menangis, dalam waktu bersamaan. Abu Nawas mengangguk pelan, menyadari bahwa ini bukan tugas biasa. Ia pun berpamitan dan mulai berjalan menelusuri jalan-jalan Baghdad. Di pasar, ia melihat tawa anak-anak yang bermain. Di tepi masjid, ia melihat seorang lelaki tua termenung sendiri. Ia mampir ke toko barang antik dan matanya tertuju pada sebuah cermin tua, kusam, tapi masih memantulkan bayangan. Disinilah ide itu muncul. Ia kembali ke istana dan berkata, "Tuanku, aku membawa cermin tua. Barang ini bisa membuat orang tertawa melihat betapa lucunya rupa mereka sekarang, namun juga membuat mereka menangis mengingat masa lalu yang telah pergi." Raja menatap cermin itu, tersenyum, lalu menunduk diam. Lagi-lagi kau menjawab dengan cara yang tak kuduga, Abu Nawas. Namun sang raja belum puas. Beberapa hari kemudian, ia kembali memanggil Abu Nawas. Aku ingin melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Timbangkan angin, dan laporkan beratnya padaku. Abu Nawas tersenyum ringan. Aku mohon diizinkan meminjam panci emas istana. Panci emas. Para pengawal bingung. Tapi perintah raja adalah perintah. Abu Nawas pergi ke tengah lapangan di pasar. Ia meletakkan panci emas itu di tanah, menunggu angin bertiup. Ketika angin datang dan menimbulkan suara dari panci itu, Abu Nawas menulis sesuatu di kertas kecil. Orang-orang berkumpul, penasaran. Mereka tertawa melihat kelakuannya. Namun Abu Nawas kembali ke istana dengan catatan lengkap. Angin hari ini bertiup dari barat laut. Beratnya, cukup untuk menerbangkan suara dalam panci emas dan menggoyangkan jubahku sejauh 2 langkah. Raja membaca catatan itu, tersenyum, lalu tertawa. Tak kusangka, menimbang angin bisa seserius ini. Tapi belum selesai. Beberapa hari kemudian, Raja kembali membuat perintah yang bahkan lebih mustahil. Bawakan aku sungai Tigris ke halaman istana. Semua orang yakin Abu Nawas akan menyerah kali ini. Tapi tidak, esok harinya, ia datang dengan 2 nelayan, seember air, segenggam pasir dari tepi sungai, dan sebuah perahu mainan kecil. Di halaman istana, ia menata semuanya. Tuanku, katanya, inilah sungai Tigris. Airnya, pasirnya, nelayannya, bahkan perahunya. Karena membawa sungai secara utuh tak mungkin, maka kubawa intinya ke hadapanmu. Raja tertawa terbahak-bahak. Kalau semua orang sepertimu, istanaku penuh dengan kebijaksanaan dan kegilaan sekaligus. Namun seperti biasa, ketika seseorang terlalu bersinar, pasti ada bayang-bayang iri. Wazir kerajaan, yang sejak lama merasa tergeser oleh kepintaran Abu Nawas, mulai menyusun rencana. Ia menyebar kabar bahwa Abu Nawas menyembunyikan emas istana dan membangun rumah mewah dengan diam-diam. Raja yang mulai ragu, memerintahkan Abu Nawas ditahan. Abu Nawas menerima perintah itu tanpa melawan. Tapi ia meminta satu hal, berikan aku 1 malam di rumah untuk menulis surat wasiat. Raja setuju, namun mengirim 4 pengawal untuk mengawasinya. Di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas menulis sebuah surat. Tapi surat itu bukan surat biasa. Ia berikan kepada seorang anak kecil tetangganya dan berpesan, berikan surat ini langsung ke tangan Baginda Raja, jangan ke orang lain. Pagi harinya, Raja membaca surat itu. Di dalamnya, tertulis sebuah kisah pendek. Seekor tikus mencuri keju dari gudang kerajaan. Tapi saat ditangkap, ia menuduh kucing. Maka sang raja menyiksa kucing dan melepaskan tikus. Tapi pada malam hari, tikus itu kembali, mencuri lebih banyak. Raja terdiam. Ia menyadari bahwa yang dimaksud Abu Nawas bukan hewan biasa. Ini sindiran. Sindiran tentang pengkhianatan. Tentang seseorang yang menyembunyikan kebenaran dan menyalahkan orang tak bersalah.
Ia memerintahkan pengawal menyelidiki. Dan benar saja, emas istana ditemukan di rumah wazir. Wazir pun ditangkap dan dihukum. Abu Nawas pun dibebaskan. Hari itu, Raja bersabda, "Mulai sekarang, kau bukan sekadar penghibur istana. Kau adalah penasihatku. Karena kadang, kebijaksanaan tak datang dari kitab, tapi dari akal waras dan hati jernih." Dan sejak hari itu, kisah Abu Nawas pun terus hidup. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kekuatannya, tapi karena kecerdikannya yang melampaui batas, dan keberaniannya menyampaikan kebenaran dengan cara yang lucu, tak biasa, namun penuh makna. Cerita selanjutnya. Setelah kejadian besar itu, nama Abu Nawas semakin harum. Ia bukan lagi sekadar tokoh lucu dari pasar Baghdad. Kini, ia duduk di meja para pembesar kerajaan. Tapi meski posisinya naik, gayanya tetap sederhana. Ia masih suka duduk di bawah pohon, masih suka minum teh dengan tukang roti, dan masih suka tertawa di warung pinggir jalan. Namun, di balik senyum raja yang lebar, ada satu kekhawatiran. Raja Harun al-Rashid mulai curiga pada mimpi-mimpinya. Selama 7 malam berturut-turut, ia bermimpi duduk di atas singgasana, namun singgasananya terbuat dari pasir, dan setiap kali ia mencoba berdiri, pasir itu ambruk dan ia jatuh ke tanah. Raja merasa resah. Ia memanggil para penafsir mimpi, para ulama, bahkan dukun dari negeri seberang. Tapi jawabannya semua sama, itu pertanda kekuasaan Anda rapuh, wahai Paduka. Mendengar itu, Raja muram. Ia memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Raja, "engkau bukan tukang mimpi, bukan pula tukang ramal, tapi aku percaya pada akalmu. Tafsirkanlah mimpiku ini, singgasana dari pasir, yang ambruk setiap kali aku berdiri." Abu Nawas mengelus janggutnya sebentar. "Tuanku," katanya tenang, "mimpi itu bukan pertanda buruk. Itu hanya isyarat bahwa engkau terlalu keras berdiri, dan lupa merunduk." "Merunduk?" tanya Raja. "Iya, karena pasir hanya akan menyatu bila diberi kelembaban. Dan kekuasaan hanya akan kokoh bila diberi kasih." Raja terdiam, matanya menerawang. Lalu ia mengangguk pelan. "Lalu, apa yang harus kulakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Berjalanlah tanpa pengawal, sekali saja. Dengarkan suara rakyat, maka engkau tahu, bahwa mimpi itu bukan ancaman, tapi peringatan." Raja mematuhi. Ia menyamar menjadi pedagang biasa, berjalan di pasar, berbincang dengan rakyat. Ia melihat ada yang lapar, ada yang takut bicara, dan ada yang mengeluh tentang pejabat yang tak adil. Keesokan harinya, Raja memanggil semua menteri, dan berkata, "Hari ini, aku tak butuh laporan yang disusun di meja. Aku ingin laporan dari jalanan." Semua menteri bingung, tapi Abu Nawas tersenyum puas. Namun lagi-lagi, perubahan ini tidak disukai banyak orang. Salah satunya, kepala penjaga istana, yang merasa tersingkir. Kepala penjaga mulai menyusun rencana. Ia membuat skenario palsu, bahwa Abu Nawas sedang bersekongkol dengan pedagang asing untuk menjatuhkan kekuasaan. Ia mengatur agar ada surat palsu yang seolah-olah ditulis oleh Abu Nawas kepada pedagang Persia, yang berisi rencana makar. Surat itu diserahkan ke Raja. Raja, yang telah sangat percaya pada Abu Nawas, merasa bimbang. Tapi hukum adalah hukum. Ia pun memanggil Abu Nawas secara diam-diam. "Abu Nawas," katanya pelan, "ada surat. Isinya fitnah. Tapi tanda tanganmu tertera di sana." Abu Nawas tak langsung membela diri. Ia malah meminta waktu 3 hari. "Aku mohon, tuanku, biarkan aku menyelidiki sendiri siapa yang mengatur semua ini. Jika aku salah, hukum aku. Tapi jika benar aku dijebak, izinkan aku membuka kedoknya." Raja mengangguk. Diam-diam ia menyuruh pengawal membuntuti Abu Nawas, tanpa sepengetahuannya. Selama 3 hari itu, Abu Nawas menyamar sebagai pengemis. Ia berkeliaran di dekat istana, di lorong sempit tempat para prajurit biasa berkumpul. Ia memancing cerita dari mulut ke mulut, dan akhirnya menemukan satu nama, kepala penjaga. Abu Nawas lalu menulis surat, dan memalsukan tanda tangan kepala penjaga. Ia mengirim surat itu kepada raja melalui jalur yang sama, jalur rahasia istana. Isinya sebuah pengakuan seolah-olah dari kepala penjaga bahwa ia memang merekayasa semuanya untuk menjebak Abu Nawas. Raja membaca surat itu, kaget bukan main. Tapi kali ini, ia tidak langsung bereaksi.
Ia memanggil kepala penjaga dan menanyakan isi surat itu. Kepala penjaga panik, tak bisa membantah. Wajahnya pucat. Raja tersenyum tipis dan berkata, "Kau lupa, di istana ini, hanya ada satu orang yang bisa membuat surat palsu lebih meyakinkan dari surat asli. Namanya Abu Nawas." Kepala penjaga dihukum, dan Abu Nawas kembali mendapat kepercayaan. Namun malam itu, Abu Nawas termenung. Ia berkata dalam hati, "Setiap kali aku menyelamatkan diriku, akan selalu ada orang baru yang mencoba menjatuhkanku. Mungkin, bukan tempatku tinggal di istana." Keesokan harinya, ia datang menghadap raja dan mengajukan permintaan. "Tuanku, izinkan aku kembali ke kampung. Aku rindu menjadi orang biasa, membantu petani, berbincang dengan anak-anak, dan tidur tanpa memikirkan intrik istana." Raja sangat terkejut, tapi ia tak bisa melarang. "Baiklah, Abu Nawas. Tapi satu syarat, jika suatu hari aku memimpikannya singgasana pasir itu lagi, kau harus kembali." Abu Nawas tertawa, membungkuk hormat, dan melangkah pergi. Dan sejak itu, namanya tetap hidup di antara rakyat. Bukan karena ia duduk di istana, tapi karena kisah-kisahnya yang terus dibisikkan dari generasi ke generasi. Tentang kecerdikan, tentang keberanian, dan tentang seorang pria biasa, yang mampu menghadapi luar biasanya kekuasaan, hanya dengan akal dan senyuman. Cerita selanjutnya. Sudah berlalu beberapa bulan sejak Abu Nawas meninggalkan istana. Hidupnya kembali sederhana. Ia menanam sayuran, membantu tetangga, dan sesekali mengajar anak-anak kecil membaca dan menulis. Wajahnya terlihat lebih damai. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu hal yang tak pernah bisa ia tinggalkan, pikirannya yang terus bekerja, mencari makna dalam segala hal. Sementara itu, di istana, Raja Harun al-Rashid mulai gelisah. Mimpi itu datang lagi, tapi kali ini berbeda. Dalam mimpinya, sang raja melihat dirinya duduk di singgasana pasir seperti dulu. Tapi kali ini, ia dikelilingi oleh bayangan gelap. Suara-suara berbisik di sekelilingnya. "Tak ada yang jujur di sekitarmu, semua hanya ingin tahtamu." Raja terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Maka ia pun mengirim utusan untuk memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Abu Nawas menerima kabar itu dengan tenang. Ia mengangguk dan berkata pada tetangganya, "Jika seorang raja memimpikannya pasir, maka itu bukan soal tanahnya, tapi bagaimana ia berpijak di atasnya." Ia pun kembali ke istana. Setibanya di sana, raja langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. "Abu Nawas," katanya, "aku mimpi lagi. Tapi kali ini, ada bayangan gelap. Aku merasa dikelilingi orang-orang yang menipuku. Aku tak tahu siapa yang bisa dipercaya." Abu Nawas menatap raja, lalu berkata, "Kalau begitu, tuanku, kita harus menguji kejujuran dengan ketidakmungkinan." Raja bingung. "Maksudmu, kita buat pengumuman?" kata Abu Nawas. "Katakan bahwa raja kehilangan cincin keramatnya yang bisa membuat siapapun berkata jujur. Dan raja akan menguji semua menteri dan pejabat satu persatu." Raja menyetujui rencana itu. Esok paginya, seluruh istana gempar. Cincin keramat hilang, dan semua menteri dipanggil satu persatu ke ruang khusus, di mana mereka harus meletakkan tangan mereka di atas meja kayu, lalu menjawab, "Apakah engkau berkata jujur padaku selama ini?" Yang aneh, meja itu biasa saja. Tapi Abu Nawas menyebarkan desas-desus bahwa meja itu akan bersinar merah jika seseorang berbohong. Padahal tidak, itu hanya kayu biasa. Namun keajaiban pun terjadi. Setiap orang yang merasa bersalah, mulai gelisah. Mereka menjawab dengan gugup, bahkan ada yang berusaha menghindar dari tes. Satu persatu, Abu Nawas mencatat, siapa yang tenang, siapa yang panik. Akhirnya, ditemukan 5 pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan. Bukan karena meja sihir, tapi karena rasa bersalah mereka sendiri. Raja kagum. "Abu Nawas," katanya, "bagaimana bisa meja biasa membuat mereka takut?" Abu Nawas tertawa, "Yang membuat takut bukan mejanya, tuanku, tapi bayangan dari dalam hati mereka sendiri." Seisi istana kembali aman. Raja mulai bisa tidur tenang. Tapi tak lama kemudian, terjadi hal tak terduga. Datanglah utusan dari negeri seberang, Kerajaan Syam. Mereka membawa tantangan bagi Baghdad. "Kami mengajukan teka-teki untuk raja kalian. Jika tidak bisa dijawab dalam 7 hari, maka kalian harus menyerahkan 1000 dinar emas sebagai upeti."
Raja tentu tak mau dipermalukan. Maka ia memanggil satu-satunya orang yang bisa menjawab teka-teki paling gila sekalipun, Abu Nawas. Tantangannya sederhana, tapi sangat rumit. Apa yang lebih kuat dari baja, tapi lebih lemah dari bayangan? Apa yang bisa memenuhi ruangan, tapi tak bisa dilihat? Dan apa yang paling tajam, namun tak bisa menyentuh kulit? Seluruh istana kebingungan. Semua penasihat, pujangga, bahkan filsuf pun menyerah. Abu Nawas pun berkata, jawabannya hanya satu, pikiran. Pikiran bisa menaklukkan baja, karena semua senjata lahir dari ide. Pikiran bisa memenuhi ruangan, karena saat satu orang bicara, 100 orang bisa terbakar semangatnya. Dan pikiran adalah yang paling tajam. Ia bisa menyakiti lebih dari pedang, walau tak pernah menyentuh kulit. Jawaban itu dikirim ke kerajaan Syam. Beberapa hari kemudian, datang surat balasan. Kami tak hanya menerima jawabannya, kami tunduk pada kebijaksanaannya. Tidak perlu upeti, justru kami kirim hadiah. Karena negeri yang memiliki Abu Nawas, tak layak diperangi. Tapi layak dijadikan saudara. Raja bangga, rakyat bersorak. Namun di tengah kegembiraan itu, Abu Nawas diam-diam berkata kepada pelayan istana. Semua kemenangan yang datang dari pikiran, pasti juga akan diikuti oleh ujian dalam hati. Dan benar saja, malam itu, Abu Nawas bermimpi. Ia melihat dirinya duduk di puncak menara, dikelilingi oleh 1000 buku yang terbakar perlahan. Ia terbangun, lalu menulis kalimat ini di dinding rumahnya. Ilmu tanpa kejujuran hanya akan menjadi api yang membakar dunia. Cerita selanjutnya. Setelah kejadian dengan utusan dari negeri Syam, nama Abu Nawas semakin harum, bukan hanya di Baghdad, tapi juga di kerajaan-kerajaan sekitarnya. Banyak orang datang ke istana hanya untuk melihat wajah orang yang katanya bisa menjawab pertanyaan tak masuk akal dengan logika yang tak terpikirkan. Namun di tengah pujian dan kejayaan itu, Abu Nawas justru semakin berhati-hati. Ia tahu, pujian bisa lebih berbahaya daripada hinaan. Ia berkata pelan kepada seorang penjaga istana, jika orang terlalu sering menepuk bahumu, bisa jadi mereka ingin melihatmu jatuh. Dan benar saja, suatu hari, datang seorang filsuf dari negeri jauh. Namanya terkenal sebagai orang paling bijak dari barat. Ia berkata kepada raja, aku ingin menguji kebijaksanaan istanamu. Jika engkau menang, aku akan memberikan permata hikmah yang hanya dimiliki kaum kami. Tapi jika engkau gagal, aku akan mengambil sesuatu dari istana sebagai jaminan. Raja tersenyum tenang dan menjawab, aku tidak punya permata hikmah. Tapi aku punya Abu Nawas. Filsuf itu pun tersenyum sinis. Kalau begitu, biarkan aku beradu tanya dengan dia. Lalu ia menulis satu pertanyaan, dan meletakkannya dalam gulungan kain sutra. Abu Nawas membuka gulungan itu. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Siapakah yang lebih tinggi dari langit, lebih luas dari lautan, dan lebih dalam dari bumi? Seluruh istana sunyi. Pertanyaannya bukan logika, bukan pula ilmu hitung. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia berjalan ke tengah ruangan, dan berkata lantang. Yang lebih tinggi dari langit, adalah harapan. Yang lebih luas dari lautan, adalah pikiran manusia. Dan yang lebih dalam dari bumi, adalah hati yang tulus. Filsuf itu terdiam. Ia ingin menyanggah, tapi tidak ada cara untuk membantah. Jawaban Abu Nawas tidak bisa dikalahkan dengan logika, karena berasal dari makna yang lebih dalam. Akhirnya, sang filsuf berdiri dan meletakkan permata hikmah itu di tangan Abu Nawas. Orang sepertimu, katanya pelan, tak butuh permata, karena setiap kata-katamu lebih berharga dari 1000 batu mulia. Raja tertawa puas, tapi lagi-lagi, Abu Nawas hanya tersenyum. Lalu ia menyimpan permata itu di dalam kantong kecil, dan malam harinya, ia memberikannya kepada seorang pengrajin tua yang pernah ditolongnya dulu. Ketika pelayan istana bertanya, mengapa tidak kau simpan permata itu, Abu Nawas? Ia menjawab, permata tak lebih mulia daripada perbuatan baik. Lagi pula, aku lebih suka tidur nyenyak daripada tidur sambil menjaga harta. Hari-hari berlalu, hingga suatu pagi, kota Baghdad diguncang kabar buruk. Sumur utama di pinggiran kota tiba-tiba mengering. Orang-orang panik, pendeta datang, ulama datang, bahkan ahli tanah pun dipanggil. Semua mengatakan hal yang sama, ini bukan sekadar kekeringan, ini adalah pertanda. Tapi tak satu pun tahu apa yang harus dilakukan. Raja pun memanggil Abu Nawas lagi. Wahai Abu Nawas, sumur mengering.
Penduduk ketakutan. Apakah ini kutukan? Abu Nawas memejamkan mata. Lalu ia bertanya, sudahkah tuanku bertanya kepada para penggali sumur? Raja menjawab, belum. Mereka bukan orang penting. Abu Nawas tersenyum. Maka justru dari mereka jawabannya akan datang. Abu Nawas pergi sendiri ke sumur yang mengering. Di sana, ia bertemu dengan seorang kakek tua, mantan penggali sumur. Kakek itu berkata, sumur itu dibangun di atas tanah yang selalu kami rawat. Tapi sejak istana memperluas pagar, aliran air dari pegunungan kecil terhenti. Bukankah air pun perlu jalan untuk datang? Abu Nawas mengangguk. Ia kembali ke istana dan berkata pada raja, air tidak pernah hilang. Ia hanya bingung, karena jalan lamanya ditutup tembok istana. Raja langsung memerintahkan pagar dibuka di sisi utara. 3 hari kemudian, air mulai mengalir kembali. Dan seluruh kota bersorak. Tapi tak lama kemudian, datang sekelompok pedagang yang meminta Abu Nawas menyelesaikan masalah baru. Kata mereka, kami semua memiliki kuda, tapi tak tahu cara membagi mereka secara adil. Kami 7 orang, dan punya 17 ekor kuda. Kami ingin membagi kuda dengan ketentuan, orang pertama dapat setengah, yang kedua dapat sepertiga, dan yang ketiga dapat 1/9. Tapi kuda tak bisa dibagi setengah, Abu Nawas. Abu Nawas hanya tertawa. Tenang saja, aku akan pinjamkan kudaku sebentar. Ia tambahkan 1 kuda miliknya, jadi jumlahnya 18. Lalu ia hitung, setengah dari 18 adalah 9. Sepertiga dari 18 adalah 6. 1/9 dari 18 adalah 2. Total, 9 plus 6 plus 2 sama dengan 17 ekor kuda. Kuda terakhir dikembalikan pada Abu Nawas. Para pedagang bersorak, dan berkata, kau bukan hanya cerdik, Abu Nawas, tapi juga membuat hal rumit, jadi mudah dan lucu. Malamnya, Abu Nawas duduk sendiri di serambi rumahnya. Ia menatap langit Baghdad yang bertabur bintang, dan berkata pelan, semua masalah besar, selalu bisa dipecahkan. Asal kita mau mendengarkan yang kecil. Cerita selanjutnya. Hari-hari terus berlalu, dan nama Abu Nawas kian melekat di hati rakyat. Bukan karena kekuasaan, bukan pula karena gelar, tetapi karena satu hal yang langka, ia berkata jujur, bahkan ketika semua orang memilih diam. Namun di balik ketenangan itu, Baghdad kembali diguncang kegelisahan. Suatu malam, Raja Harun al-Rashid terbangun dari tidur. Ia bermimpi melihat seorang lelaki asing berpakaian compang camping, masuk ke istananya, lalu menatapnya dan berkata, engkau akan kehilangan semuanya, jika kau tak mau kehilangan sedikit. Keringat dingin membasahi tubuh sang raja. Ia memanggil semua penasihatnya, semua penafsir mimpi, tapi tak ada yang mampu menjelaskan makna kalimat itu. Akhirnya, ia kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan langkah tenang dan mata yang tajam seperti biasa. Setelah mendengar mimpi itu, ia berkata, tuanku, kadang kehilangan kecil adalah syarat untuk mempertahankan yang besar. Mungkin inilah saatnya Baginda memberi, bukan menuntut. Raja terdiam. Beberapa hari kemudian, datang berita dari pinggiran kerajaan. Ada desa kecil yang tertimpa musibah, ladang gagal panen, ternak mati, dan jalan putus. Warga meminta bantuan istana, tapi tak ada yang datang. Abu Nawas pun berkata kepada raja, mimpi itu berasal dari mereka. Jika tuanku mengabaikan yang kecil, maka negeri ini perlahan akan kehilangan kepercayaan yang besar. Tanpa menunggu lama, raja mengutus pasukan bantuan dan memberi perintah agar desa itu dibangun kembali. Tapi Abu Nawas berkata, jangan hanya mengirim bantuan. Pergilah sendiri, karena rakyat lebih percaya kepada raja yang datang berjalan, daripada raja yang bicara dari jauh. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Raja Harun al-Rashid meninggalkan istana tanpa mahkota. Ia datang ke desa kecil itu dan melihat sendiri penderitaan rakyatnya. Ia tak berkata banyak, tapi matanya berkaca-kaca. Saat ia kembali ke istana, ia berkata kepada Abu Nawas, kau benar. Kadang, kita harus kehilangan sedikit, agar tak kehilangan segalanya. Namun di balik keberhasilan itu, Abu Nawas mulai merasa lelah. Ia bukan anak muda lagi. Wajahnya mulai menua, rambutnya mulai memutih, tapi akalnya tetap tajam. Ia tahu, waktunya perlahan mendekat. Suatu malam, ia menulis surat. Bukan untuk raja, bukan untuk pejabat, tapi untuk rakyat. Ia titipkan surat itu kepada murid kecilnya,
seorang anak yatim yang selalu menemaninya di waktu sore. Surat itu berisi kata-kata yang sederhana, tapi dalam. Wahai kalian yang mencintai negeri ini, jika kelak aku tiada, jangan cari pengganti Abu Nawas. Carilah akal sehat dalam dirimu sendiri. Karena kecerdikan bukan milik orang tertentu. Ia milik siapa saja yang mau berpikir jernih, berkata jujur, dan tak takut ditertawakan. Hari-hari setelah itu, Abu Nawas mulai jarang keluar rumah. Ia lebih sering duduk di depan rumahnya, menatap langit sore Baghdad. Anak-anak masih sering mendatanginya, meminta cerita. Ia tetap bercerita, tapi dengan suara yang lebih pelan, lebih dalam, lebih hangat. Sampai suatu pagi, langit Baghdad tampak lebih redup. Kabut turun pelan, dan kabar itu menyebar cepat, Abu Nawas telah pergi, dalam tidurnya, dengan senyum di wajahnya. Raja Harun al-Rashid menangis. Rakyat datang dari berbagai penjuru. Tak ada prosesi mewah, tak ada upacara besar, tapi doa-doa mengalir dari hati yang tulus. Dan di makamnya, ditulis satu kalimat yang masih dikenang sampai hari ini. Di sini beristirahat seorang yang dicintai karena akalnya, bukan karena hartanya. Abu Nawas, si gila yang paling waras. Namun, meski tubuhnya telah tiada, kisah-kisahnya tak pernah benar-benar selesai. Ia hidup di setiap tawa bijak, di setiap sindiran lembut, di setiap keberanian untuk berkata, kebenaran, meski pahit, tetap lebih baik daripada kebohongan yang manis. Dan jika engkau duduk sendiri suatu malam, lalu tiba-tiba tersenyum karena menemukan akal dalam hal kecil, mungkin, itu Abu Nawas yang sedang berbisik di telingamu. Gunakan akalmu. Kadang, itu satu-satunya harta yang tersisa. Cerita selanjutnya. Bertahun-tahun setelah Abu Nawas meninggalkan dunia, Baghdad berubah. Pasar menjadi lebih ramai, istana semakin megah, dan orang-orang mulai lupa bahwa di balik megahnya kerajaan, dulu pernah hidup seorang pria sederhana yang mengalahkan segala bentuk tipu daya, hanya dengan akal. Namun meski tubuhnya tak lagi terlihat, pengaruhnya masih hidup. Di madrasah-madrasah kecil, para guru masih menyisipkan cerita Abu Nawas kepada murid-muridnya. Di kedai teh, para orang tua menirukan suaranya saat menjawab pertanyaan paling aneh. Bahkan di istana, raja-raja baru masih mengutip nasihatnya, meski diam-diam. Hingga suatu hari, di sebuah desa kecil yang jauh dari Baghdad, lahirlah seorang anak laki-laki yang aneh. Sejak kecil, ia tidak tertarik main pedang-pedangan, tidak suka berpakaian mewah, dan sering dianggap aneh karena suka duduk sendiri sambil berbicara dengan semut, angin, atau bayangan. Namanya Hasan, tapi orang-orang di pasar memanggilnya, si kecil Abu. Hasan sering membantu ibunya berdagang di pasar. Tapi yang membuat orang terheran-heran, bukan dagangannya, melainkan caranya bicara. Suatu hari, seorang pedagang datang menuduh ibunya mencurangi takaran. Hasan yang saat itu baru berusia 10 tahun, berdiri di hadapan kerumunan, dan berkata, "Lebih besar dari, jika timbangan ini curang, maka biarkan angin menilainya. Letakkan kapas di satu sisi, dan kebenaran di sisi lain. Mana yang lebih ringan, pasti akan terbang lebih dulu." Orang-orang tertawa. Tapi si pedagang itu justru merah padam, lalu pergi dengan malu. Kabar tentang Hasan menyebar cepat. Ia mulai dipanggil ke kota-kota lain untuk menyelesaikan masalah, meskipun ia masih sangat muda. Tapi tak seperti orang dewasa yang suka meminta imbalan, Hasan hanya berkata, "Jika aku bisa membuatmu tertawa sambil berpikir, itu sudah cukup." Lama-kelamaan, banyak orang mulai percaya bahwa Hasan adalah reinkarnasi dari Abu Nawas. Entah benar atau tidak, tapi kecerdikannya, cara bicaranya, bahkan senyum liciknya, terasa seperti Abu Nawas kecil yang kembali hidup. Suatu hari, Hasan diundang ke kota besar, ke hadapan wali kota yang sombong dan suka memamerkan ilmunya. Wali kota berkata, "Jika kau memang pewaris Abu Nawas, jawab pertanyaanku. Apa bedanya emas dan kata-kata?" Hasan tersenyum tipis, lalu menjawab, "Emas hanya berharga ketika dibentuk. Kata-kata bisa membentuk tanpa perlu dijual." Wali kota terdiam. Dalam perjalanan pulang, Hasan melihat orang-orang miskin dianiaya oleh para tentara. Ia menghampiri mereka, lalu duduk di tengah jalan dan pura-pura menangis keras-keras. Tentara bertanya, "Mengapa kau menangis?" Hasan menjawab sambil terisak, "Karena aku ingin menjadi tentara, agar bisa menindas tanpa alasan." Tentara-tentara itu bingung, lalu pergi dengan rasa bersalah.
Orang-orang di sekitar mulai tersenyum. Satu persatu, Hasan menyelesaikan masalah bukan dengan senjata, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ketajaman akal dan keberanian berkata jujur. Sampai suatu malam, Hasan bermimpi. Dalam mimpinya, ia duduk di tepi sungai bersama seorang lelaki tua berjubah putih, berjanggut panjang, dengan mata yang hangat dan suara lembut. Lelaki itu berkata, "Hasan, kau telah mewarisi sesuatu yang tak bisa diwariskan oleh darah, akal yang merdeka. Tapi ingat, akal yang tidak disertai hati, bisa berubah menjadi senjata paling berbahaya." Hasan bertanya, "Siapa engkau, Tuan?" Lelaki itu tersenyum. Aku hanya bayangan lama, dari seseorang yang dulu juga suka menjawab pertanyaan aneh. Kau bisa memanggilku, Abu. Ketika Hasan terbangun, ia tidak menceritakan mimpinya kepada siapa-siapa. Ia hanya tersenyum, lalu menulis sebuah kalimat di dinding rumahnya. Jika engkau ingin mengikuti Abu Nawas, jangan tiru kelicikannya. Tiru keberaniannya untuk mengubah tawa menjadi cermin. Dan begitulah, kisah Abu Nawas tidak pernah benar-benar berakhir. Karena selama masih ada anak kecil yang berani bertanya, selama masih ada orang sederhana yang menertawakan kekuasaan, dan selama masih ada mereka yang lebih memilih akal daripada amarah, maka di sanalah Abu Nawas hidup. Bukan sebagai tokoh, tapi sebagai cara berpikir. Sebagai bisikan kecil di kepala orang-orang yang berani berkata, "Aku tidak punya kekuatan, tapi aku punya pikiran." Cerita selanjutnya. Sejak mimpi itu, Hasan tidak lagi sama. Ia bukan lagi hanya anak pasar yang suka menjawab pertanyaan nyeleneh. Kini, kata-katanya mulai dicari. Wajahnya mulai dikenal. Bahkan para ulama dan pemuka kota mulai mengundangnya dalam pertemuan, bukan untuk dihakimi, tapi untuk dimintai pendapat. Namun Hasan tetap rendah hati. Ia masih tinggal di rumah kecil berdinding bambu, masih memakai baju sederhana, dan setiap sore, ia masih suka berbicara sendiri sambil memandangi langit. Suatu hari, seorang saudagar kaya datang padanya dengan wajah penuh resah. Ia berkata, "Hasan, aku punya 3 anak. Aku ingin mewariskan hartaku dengan adil. Tapi setiap kali kubagi, mereka selalu bertengkar. Anak pertama ingin tanah, anak kedua ingin emas, dan anak ketiga hanya berkata, aku ingin nama baik. Aku bingung, apa yang harus kulakukan?" Hasan tersenyum. Ia meminjam 3 kotak kosong, lalu menuliskan satu kata di masing-masing kotak, tanah, emas, dan nama. Lalu ia berkata, "Berikan kotak ini kepada mereka. Tapi katakan satu hal, isi kotak itu tidak akan datang dari tanganmu, melainkan dari perbuatan mereka sendiri." Saudagar itu bingung. Bagaimana bisa? Hasan menjawab, anak yang ingin tanah harus mengolahnya sendiri. Jika ia bisa membuatnya subur, maka ia layak memilikinya. Anak yang ingin emas harus bekerja jujur. Jika ia bisa berdagang tanpa menipu, maka emas akan datang kepadanya. Dan anak yang ingin nama baik, harus menjaga nama ayahnya dalam tindakannya. 3 bulan kemudian, saudagar itu datang kembali. Wajahnya cerah. Mereka tidak hanya berhenti bertengkar, Hasan. Mereka kini saling membantu. Hasan tersenyum dan menjawab pelan. Karena warisan yang paling adil bukan apa yang kau tinggalkan, tapi apa yang kau ajarkan. Waktu berjalan, dan nama Hasan semakin meluas. Tapi seperti gurunya yang tak pernah ia temui, Abu Nawas, Hasan juga mulai menarik perhatian mereka yang tidak senang dengan kebenaran. Seorang pejabat tinggi merasa terancam dengan kata-kata Hasan yang sering menyindir kekuasaan secara halus. Ia berkata kepada bawahannya, orang ini terlalu berbahaya. Ia tidak menyerang dengan pedang, tapi setiap kalimatnya bisa meruntuhkan tembok. Maka dipanggillah Hasan ke istana. Di sana, ia disambut dingin. Pejabat itu berkata, kami mendengar kau sering berkata bahwa kekuasaan harus diawasi. Apakah kau tidak takut dihukum karena kata-katamu? Hasan menjawab, aku takut, Tuan, tapi lebih takut jika rakyat diam saat harus berbicara. Pejabat itu mendengus. Kau pandai bermain kata, tapi coba jawab ini, apa hukum bagi orang miskin yang mengkritik orang kaya? Hasan menatapnya tajam. Hukum bagi orang miskin yang berani mengkritik orang kaya, adalah dihormati. Karena ia tidak punya apa-apa selain keberanian. Seluruh ruangan sunyi. Tidak ada yang berani menertawakan, tapi tak juga bisa membantah. Pejabat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bagaimana cara menghukum orang, yang hanya memakai akal sehatnya. Setelah peristiwa itu,
Hasan kembali ke desanya. Tapi sejak saat itu, ia lebih banyak menulis daripada berbicara. Ia mulai menulis cerita-cerita kecil, sindiran-sindiran halus, dan pelajaran moral dalam bentuk dongeng. Ia menulis tentang katak yang berani melawan buaya dengan suara, tentang semut yang mengajari gajah bersyukur, dan tentang angin yang iri pada cahaya matahari. Orang-orang menyebut tulisannya, dongeng Hasan. Tapi mereka tahu, di balik fabel itu, ada dunia nyata yang sedang dikritik. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya padanya, "Guru, mengapa kau tidak tinggal di istana? Padahal orang sepertimu bisa jadi penasehat raja." Hasan tersenyum dan menjawab, "Karena orang yang terlalu dekat dengan singgasana, akan kesulitan melihat rakyat di bawahnya." Anak itu bertanya lagi, "Lalu apa impianmu, Guru?" Hasan menatap ke langit senja, dan berkata pelan, "Aku ingin hidup dalam cerita. Karena cerita tidak bisa dibungkam. Ia akan terus menyelinap ke telinga, ke hati, bahkan ke zaman yang tak mengenal namaku." Dan begitulah, Hasan, si pewaris Abu Nawas, tidak membangun istana, tidak menguasai pasar, tidak memiliki emas, dan tidak mendirikan madrasah besar. Tapi ia menanamkan sesuatu yang lebih kuat, pemahaman. Ia tidak memaksa orang berpikir seperti dirinya. Tapi ia membuat mereka berpikir, untuk diri mereka sendiri. Dan itulah warisan paling langka. Warisan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dihancurkan, dan tidak bisa dibungkam. Karena selama dunia masih dipenuhi orang yang takut bertanya, akan selalu ada seorang Hasan, atau Abu Nawas, yang muncul dengan senyum tipis dan bertanya, "Mengapa tidak kau balikkan masalah itu, dan lihat dari sisi yang tak pernah kau pikirkan?" Cerita selanjutnya. Waktu terus berjalan. Hasan kini telah menjadi lelaki dewasa. Rambutnya mulai memutih di sisi pelipis, namun matanya masih menyimpan kilau kecerdikan yang tak pernah padam. Namanya kini bukan hanya dikenal di desa kecilnya, tetapi di seluruh negeri. Ia tidak pernah meminta jabatan, tidak pernah menginginkan kekuasaan. Tapi orang-orang dari jauh datang kepadanya, bukan untuk minta uang, bukan minta mukjizat, tapi minta akal sehat. Namun Hasan tahu, setiap kebijaksanaan selalu dibuntuti bahaya. Di balik tepuk tangan, ada tangan-tangan yang tak suka pada perubahan. Orang-orang yang merasa kata-katanya mengganggu kenyamanan palsu yang telah mereka bangun. Suatu hari, utusan kerajaan datang. Raja baru yang masih muda, ambisius, dan gila hormat, mengundangnya secara resmi ke istana. Alasannya, ingin berkonsultasi soal negeri. Tapi Hasan bisa membaca maksud lain. Ia tahu, panggilan itu bukan karena raja ingin belajar, tapi ingin membuktikan bahwa tidak ada yang lebih bijak dari dirinya. Hasan datang juga. Ia tahu, kadang diam bukan pilihan. Di hadapan seluruh menteri dan pejabat, sang raja muda berkata lantang, "Hasan, semua orang menganggapmu bijak. Maka aku akan mengajukan satu pertanyaan. Jika kau gagal menjawabnya, maka semua orang akan tahu bahwa kau hanya hidup dari dongeng." Hasan menunduk sopan. Raja pun bertanya, "Jika kau bisa memilih satu hal untuk diwariskan ke seluruh umat manusia, hanya satu, bukan harta, bukan ilmu, bukan kekuasaan, apa yang akan kau pilih?" Ruangan sunyi. Semua menahan napas. Hasan diam sejenak, lalu menatap mata sang raja. "Aku akan wariskan rasa malu." Raja mengernyit. "Malu? Mengapa bukan akal?" Hasan tersenyum tipis. "Karena akal bisa digunakan untuk menipu. Tapi rasa malu, mencegah manusia berbuat buruk, bahkan saat tak ada yang melihat." Seisi ruangan terdiam. Hasan berdiri, lalu berkata pelan, "Jika manusia kehilangan rasa malu, maka akalnya akan jadi senjata. Ilmunya jadi jebakan, kekuasaan jadi kutukan. Tapi selama ia masih malu untuk menyakiti, malu untuk menghina, malu untuk menindas, maka ia masih manusia." Tanpa menunggu jawaban raja, Hasan membungkuk, lalu pergi meninggalkan istana. Ia tidak dihalangi, bahkan para penjaga hanya bisa menunduk diam, seolah sadar bahwa yang mereka lihat bukan sekadar orang bijak, tapi cermin yang memperlihatkan siapa mereka sebenarnya. Waktu terus berjalan. Hasan kini telah menjadi lelaki dewasa. Rambutnya mulai memutih di sisi pelipis, namun matanya masih menyimpan kilau kecerdikan yang tak pernah padam. Namanya kini bukan hanya dikenal di desa kecilnya, tetapi di seluruh negeri. Ia tidak pernah meminta jabatan, tidak pernah menginginkan kekuasaan. Tapi orang-orang dari jauh datang kepadanya, bukan untuk minta uang,
bukan minta mukjizat, tapi minta akal sehat. Namun Hasan tahu, setiap kebijaksanaan selalu dibuntuti bahaya. Di balik tepuk tangan, ada tangan-tangan yang tak suka pada perubahan. Orang-orang yang merasa kata-katanya mengganggu kenyamanan palsu yang telah mereka bangun. Suatu hari, utusan kerajaan datang. Raja baru yang masih muda, ambisius, dan gila hormat, mengundangnya secara resmi ke istana. Alasannya, ingin berkonsultasi soal negeri. Tapi Hasan bisa membaca maksud lain. Ia tahu, panggilan itu bukan karena raja ingin belajar, tapi ingin membuktikan bahwa tidak ada yang lebih bijak dari dirinya. Hasan datang juga. Ia tahu, kadang diam bukan pilihan. Di hadapan seluruh menteri dan pejabat, sang raja muda berkata lantang. Hasan, semua orang menganggapmu bijak. Maka aku akan mengajukan satu pertanyaan. Jika kau gagal menjawabnya, maka semua orang akan tahu bahwa kau hanya hidup dari dongeng. Hasan menunduk sopan. Raja pun bertanya, jika kau bisa memilih satu hal untuk diwariskan ke seluruh umat manusia, hanya satu, bukan harta, bukan ilmu, bukan kekuasaan, apa yang akan kau pilih? Ruangan sunyi. Semua menahan napas. Hasan diam sejenak, lalu menatap mata sang raja. Aku akan wariskan rasa malu. Raja mengernyit. Malu, mengapa bukan akal? Hasan tersenyum tipis. Karena akal bisa digunakan untuk menipu. Tapi rasa malu, mencegah manusia berbuat buruk, bahkan saat tak ada yang melihat. Seisi ruangan terdiam. Hasan berdiri, lalu berkata pelan. Jika manusia kehilangan rasa malu, maka akalnya akan jadi senjata. Ilmunya jadi jebakan. Kekuasaan jadi kutukan. Tapi selama ia masih malu untuk menyakiti, malu untuk menghina, malu untuk menindas, maka ia masih manusia. Tanpa menunggu jawaban raja, Hasan membungkuk, lalu pergi meninggalkan istana. Ia tidak dihalangi. Bahkan para penjaga hanya bisa menunduk diam, seolah sadar bahwa yang mereka lihat bukan sekadar orang bijak, tapi cermin yang memperlihatkan siapa mereka sebenarnya.